Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan Taslif dengan NIM 150362100. Di sini saya akan membuat sebuah presentasi untuk memenuhi eh, tugas pembuatan media pembelajaran. Media yang saya buat adalah modul tentang pekerjaan konstruksi batu dan beton. Baik. Di sini pokok bahasan dalam modul yang saya bikin ada pelaksanaan pemasangan fondasi, pelaksanaan pekerjaan dinding, pelaksanaan pekerjaan finishing dengan batu alam, dan pelaksanaan pekerjaan penutup lantai dan dinding. Nah, kemudian eh, yang pertama itu ada pelaksanaan pemasangan fondasi. Nah, dalam pemasangan fondasi itu dibagi lagi. Yang pertama itu ada persiapan pekerjaan fondasi. Nah, langkah pertama itu ada melakukan pengecekan kembali ukuran pemasangan bow plank dengan desain hubungan terhadap ukuran luas yang ada. Yang kedua itu ada pastikan permukaan bagian paling atas papan bow plank sejajar dan dengan ketinggian lantai rumah nantinya atau kurang sedikit juga boleh kalau nanti ketebalan keramik yang Anda pilih cukup besar. Nah, kemudian ada menentukan garis batas siku dengan teliti sebagai acuan untuk tahap selanjutnya. Perlu ketelitian yang ekstra, apalagi pada bidang yang tidak persegi. Langkah keempat itu ada buatlah titik-titik sebagai batas arah pondasi sesuai dengan desain bangunan rumah minimalis Anda dengan cat minyak. Nah, kemudian langkah kelima itu ada pasanglah paku yang tertancap pada atas papan bowplan dengan ukuran paku kurang lebih 5 cm. Kemudian langkah keenam itu ada pemasangan dengan cara tarik benang dan ikatkan pada paku sesuai dengan titik batas arah pondasi. Nah, kemudian masuk ke tahap berikutnya yaitu galian tanah dan urungan pasir bawah pondasi. Nah, pada langkah kali ini, galian tanah menjadi tahap pertama sebelum membuat pondasi. Untuk kuatnya pondasi sebuah rumahnya perencanaan bertingkat, sebaiknya galian tanah digali kedalaman lebih dari 50 cm dari permukaan tanah. Bila belum mencapai kedalaman asli dari lapisan tanah yang keras, sebaiknya lakukan penggalian kembali secukupnya saja. Untuk lebar, buat secukupnya tergantung kondisi tanah dari rancangan. Nah, kemudian ada pemasangan batu kosong. Pada pemasangan batu kosong, yang langkah pertama itu siramkan pasir uruk dengan air yang berbeda pada celah-celah batu sampai semua benar-benar mengisi celah batu kali. Yang kedua ada buatlah ukuran batu kali yang variatif. Kemudian yang ketiga itu buatlah susunan batu kali secara vertikal atau berdiri dengan ketebalan tidak lebih dari 20 cm. Lalu kunci dengan batuan kecil untuk mengirim pergerakan. Nah, langkah keempat ini ada batu kali, jangan blondos, harus batu pecah agar bidang sentuh antar permukaan batu belah bisa lebih luas. Nah, kemudian kita masuk ke pekerjaan pondasi menerus. Di sini pondasi harus terletak pada tanah keras sesuai dengan desain yang sudah Anda sepakati. Kemudian yang kedua itu hindari pemasangan dari fondasi tanah yang tidak konsisten atau tanah keras dan tanah lembek terlalu berdekatan. Kemudian masuk ke pekerjaan pondasi menerus. Perhatikan dalam tahap ini tidak hanya pondasi saja yang menjadi prioritas, akan tetapi perhatikan juga pekerjaan seperti penggalian dan pemasangan saluran pipa air masuk dan keluar atau air bersih dan kotor, septic tank dan lainnya. Kemudian masuk ke pekerjaan pemasangan slough. Yang pertama itu ada pastikan terlebih dahulu patok-patok yang sudah tersetting dengan baik sebelum pemasangan slough terlaksana. Yang kedua itu ada setelah yakin proses pematokan tersetting dengan baik, langkah selanjutnya ialah pemasangan papan backisting yang harus sesuai dengan besarnya slough yang akan terpasang. Kemudian pekerjaan pemasangan slough
Langkah ketiga itu ada perakitan besi beton slab sesuai dengan desain yang disepakati. Yang keempat itu untuk material pengecoran, beton slab sebaiknya aduk menggunakan beton ready mix untuk kualitas dan ketahanan yang baik. Nah, yang kelima itu ada pastikan kembali jarak antar pembesian sudah tersetting baik. Nah, kemudian masuk ke langkah pemantapan kembali urungan tanah. Nah, langkah pertama itu lakukan pembersihan lahan atau tanah dari tanah humus serta lapisan organik terlebih dahulu. Yang kedua, agar timbunan mudah monolit terhadap tanah dasar, kasarkan permukaan tanah kemudian basahi dengan air secara merata. Yang ketiga itu ada pengambilan bahan timbunan hasil galian setempat. Nah, yang langkah keempat itu saat proses penimbunan lakukan secara berlapis-lapis. Lapisan pertama dengan ketebalan 20 cm, lalu padatkan lapis demi lapis sampai garis evaluasi yang sudah terencana. Kemudian yang kelima itu pakailah alat seperti stamper atau hand compactor. Nah, kemudian pekerjaan selanjutnya itu adalah pekerjaan rolak pemasangan bata. Nah, yang pertama itu yang dilakukan adalah tujuan dari pekerjaan rolak pasangan bata ialah untuk menghindari terjadinya amblas pada ujung lantai, berfungsi sebagai penyimbang antara posisi lantai. Meskipun tidak sekuat seluf gantung, terangkai dengan adukan beton yang terbuat dari tumpukan bata. Nah, di sini adalah langkah-langkah pelaksanaan pekerjaan dinding. Yang pertama itu ada dilakukan persiapan dengan cara membersihkan area yang akan dipasang dinding bata merah, menghitung volume pekerjaan dan kebutuhan material yang dibutuhkan. Yang kedua itu ada buat marking jalur-jalur dinding dua sisi setelah dinding dan dibuat tanda posisi kolom praktis, ring balok, dan lubang kusen. Yang ketiga itu bata merah direndam dulu sampai gelembung udaranya menghilang sebelum dipakai untuk mengurangi penyerapan air. Nah, yang keempat itu ada pemasangan bata merah pada jalur marking serta jalur benang acon yang telah dipasang pada profil kayu pada ujung jalur dinding lapis demi lapis sampai setinggi 1 meter. Dengan menggunakan adukan 1:5 untuk pasangan dinding biasanya dan 1:3 untuk pasangan dinding trastam. Atau komposisi adukan bisa berbeda tergantung dari persyaratan yang ditetapkan. Nah, yang kelima itu ada pada pelaksanaan adukan semen pasir tersebut diaplikasikan secara merata ke permukaan bata merah. Nah, kemudian langkah keenam itu bata merah disusun di atas adukan mortar tersebut sambil terus diperiksa kerataan pasangannya dengan menggunakan alat keseimbangan. Kemudian bata merah dipukul perlahan sampai mencapai evaluasi yang diinginkan. Nah, yang terakhir itu langkah 7 setelah tinggi pemasangan bata merah mencapai 1 meter, kemudian dilanjutkan dengan cor beton kolom praktis. Periksa keseluruhan serta vertikal pasangan bata merah. Apabila sudah benar dan sesuai dengan yang diinginkan, maka lanjutkan pemasangan sampai dengan tinggi maksimum 1 meter. Kemudian periksa lagi keseluruhan dan vertikalnya. Setelah itu dilanjutkan cor kolom praktis dan dilanjutkan pemasangan bata merah sampai evaluasi. Itu kan dengan cor kolom praktis sampai evaluasi sesuai dengan ukuran, kemudian bata merah disusun di atas adukan mortar. Kemudian eh, masuk ke pelaksanaan pekerjaan penutup lantai dan dinding. Nah, di sini dibagi menjadi 8 langkah. Yang pertama itu temukan titik pusat dari area lantai. Titik pusat dapat ditentukan dengan mengukur persilangan sudut ruangan yang satu ke sudut lainnya. Kemudian tandai pertengahan garis yang terukur, menentukan titik pusat, menentukan prioritas utama. Karena hal ini akan menentukan di mana harus memasang keramik yang pertama dan berikutnya. Kemudian pemasangan keramik yang pertama dari titik pusat ke salah satu dinding. Ketiga, aplikasi mortar perekat keramik dengan
berigi lebih baik secara merata pada dasar lantai. Rentangan aplikasi perekat sebaiknya jangan terlalu luas, cukup sampai 3 sampai 4 ubin keramik. Dikhawatirkan perekat akan cepat mengering sehingga retakan pada keramik tidak bagus. Nah, yang keempat itu adalah letakkan keramik di atasnya dan tekan ke bawah dengan pelan serta ketok dengan palu karet hingga posisi ubin stabil. Pada saat mengetok keramik, pastikan Anda mengecek suara yang timbul. Jika suara berdengung, berarti ada perekat yang tidak merekat pada keramik. Dan jika tidak ada suara yang berdengung, berarti keramik sudah terlekat. Segera angkat keramik tersebut dan lakukan perbaikan pengadukan perekat hingga merata dan tempelkan pada posisi semula. Yang kelima itu ada tuangkan tile spacer atau pemisah ubin dan lanjutkan pemasangan ubin berikutnya. Yang keenam itu adalah menggunakan water pass atau alat ukur keseimbangan pep untuk mengepaskan ketinggian keramik secara merata. Jika terlihat ada permukaan yang tidak rata, maka bisa menambah atau mengurangi mortar keramik sampai rata. Yang ketujuh itu ada pada saat pemasangan pada ujung baris, lakukan pengukuran pada keramik yang akan dipotong dengan cara menempatkan di atas keramik terakhir, serta dengan memberi ruang untuk menandai dengan spidol pada keramik yang akan dipotong. Kemudian langkah terakhir itu yang ke-8 ada biarkan selama 1,5 hari agar mortar perekat keramik mengering. Lakukan pengisian nut dengan grout. Grout merupakan mortar semen yang digunakan untuk mengisi kekosongan atau celah keramik. Bersihkan kelebihan grout dengan menggunakan spons basah. Ya, selamat belajar untuk para mahasiswa. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.